Ketika Anda sudah percaya atas ketidakpercayaan Anda selama ini, Anda sudah sadar. Si pengajar mengatakan A, kitanya mikir masalah, bisa salah pahamin. Semuanya bermula dari pikiran. Pikiran berubah menjadi perkataan. Figur otoritas kita adalah, salah satunya adalah orang tua. Tapi konteksnya tidak menyalahkan orang tua, karena orang tua juga korban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 kali take. Ini video kedua dalam satu waktu saya buat untuk Anda semuanya. Kali ini kita akan bicara tentang program ulang bawah sadar. Insya Allah ini akan menarik buat Anda yang masih dalam program lama, program masalah, sugesti-sugesti masalah, yang mungkin hidup Anda didominasi oleh kebingungan, stres, dan lain sebagainya. Itu semua hanya perkara data atau perkara program. Dan kali ini saya akan bahas tentang program ulang bawah sadar. Semoga ini bermanfaat. Jadi tonton videonya sampai selesai. Program ulang bawah sadar. Program keberlimpahan, menjadi magnet uang atau menjadi magnet rezeki atau magnet keberuntungan, keberlimpahan. Tapi sebelum bicara ke sana, saya akan coba sedikit buka kesadaran Anda bahwa apa yang sedang Anda alami hari ini itu tidak terjadi kebetulan. Karena memang di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Dan bahkan di dunia ini tidak ada yang instan. Yang instan itu hanya mie instan. Bahkan mie instan itu tidak instan. Karena sebelum dimakan harus dimasak dulu. Ya, jadi semuanya berproses sekali lagi. Jadi semuanya berproses sekali lagi teman-teman ya. Berproses. Jadi nikmati prosesmu. Oke. Apapun yang terjadi, yang Anda rasakan saat ini, itu adalah bagian dari program bawah sadar Anda. Terlepas Anda setuju atau tidak, bahkan tidak peduli Anda setuju ataupun tidak. Dan mungkin kalimat saya pun tidak mudah untuk Anda percayai. Ya, sekali lagi tidak mudah untuk Anda percaya. Ketika saya mengatakan bahwa apa yang terjadi hari ini dalam hidupmu itu bagian dari dogma atau doktrin di masa lalu. Tidak mudah untuk Anda percaya. Saya juga tidak memaksa Anda untuk percaya apa yang saya katakan. Gitu ya. Nah, coba mundur beberapa saat. Kita lihat permasalahan yang sedang Anda alami hari ini. Mundur beberapa saat. Minggu, bulan, tahun mungkin. Bahwa sebenarnya Anda tuh sedang mengalami pengulangan saja. Pengulangan kejadian. Dan sadar apa tidak bahwa pengulangan kejadian itu adalah program di hati Anda. Setiap program itu menjadi magnet. Semuanya bermula dari pikiran. Pikiran berubah menjadi perkataan. Perkataan menjadi tindakan. Tindakan berubah menjadi kebiasaan. Kebiasaan berubah lagi menjadi karakter. Kemudian terjadilah sebuah nasib. Hidup kita itu dipengaruhi oleh dogma masa lalu. Kita ini adalah produk dari siapa? Dari tangan otoritas. Siapa mereka? Figur otoritas kita adalah, salah satunya adalah orang tua. Tapi konteksnya tidak menyalahkan orang tua, karena orang tua juga korban, juga produk dari orang tuanya, dan terus ke atas seperti itu. Tidak hanya orang tua, juga bisa jadi kita adalah produk sugestinya guru. Ya, sekali lagi, hidup itu hanya perkara saja, perkara sugesti. Nah, coba perhatikan baik-baik. Bagi Anda yang punya masalah hari ini, atau mungkin masalahnya bertubi-tubi, tidak kunjung selesai. Memang program bawah sadar Anda adalah program masalah sebenarnya. Anda dicekokin selama ini masalah. Melihat sebuah kehidupan, melihat masalah. Setiap kali menjalani sebuah kejadian atau menjalani sebuah proses hidup, pikirannya dihantui masalah. Karena masalah itu adalah sebuah program. Anda sering melihat, mendengar, merasakan tentang masalah itu sendiri. Akhirnya terjadilah sebuah siklus pengulangan. Saya bahas ini sebenarnya di materi mental healing ya. Atau financial healing juga. Tentang sebuah kejadian yang berulang, siklus yang berulang. Bahwa itu tidak terjadi bim salabim begitu saja. Atau terjadi kebetulan itu tidak sama sekali. Semuanya by design. Desain dari pikiran kita, desain dari
perasaan kita. Kalau dikatakan desain ucapan dan pikiran, artinya kita pernah mengucapkannya, kita pernah merasakannya, sehingga itu menjadi menjadi tarikan di kemudian hari tentang permasalahan juga. Nah, begitu juga sebaliknya buat orang yang terprogram berlimpah, terprogram bahagia, maka dia akan mengalami keberlimpahan berulang, mengalami kebahagiaan berulang. Jadi sekali lagi semuanya tergantung data yang ada di dalam bawah sadar. Data itu adalah sebuah informasi di masa lalu yang kita dapat dari orang-orang terdahulu. Karena kita ini sebenarnya lahirnya itu ibarat kertas putih, nggak ada isinya. Ya, kertas putih yang tidak ada isinya, tapi yang punya peran di kertas putih tersebut adalah orang tua atau si pemilik kertas. Ya, orang tua. Tinggal nanti orang tua itu mau membuat apa di dalam kertas putih itu? Menggambar yang indahkah? Atau sekedar dicoret-coret? Atau hanya menulis sesuatu yang sifatnya keluh kesah, bahkan caci maki mungkin? Ya, tergantung apa yang ditulis oleh orang tua, maka jadilah kita seperti ini. Ya, makanya saya sudah tidak heran terhadap kejadian-kejadian di semesta ini. Saya sangat tidak heran ketika ada seseorang yang jenius, pasti tidak luput dari orang tua yang juga cerdas. Ketika ada seseorang yang, maaf dalam tanda kutip, tidak baik, itu pasti tidak lepas dari orang tua yang juga tidak baik. Kalaupun orang tuanya baik, kemungkinan besar dia memberikan atau menginformasikan atau mentransfer ketidakbaikan itu kepada anaknya, baik secara verbal maupun non-verbal. Sekali lagi, itu bab data di masa lalu. Jadi sesimpel itu, iya sesimpel itu. Tapi sekali lagi, saya tidak memaksa Anda untuk percaya apa yang saya katakan. Tapi semoga apa yang saya katakan itu bisa menjadi renungan Anda. Dan Anda cek dalam kehidupan Anda, benarkah apa yang saya sampaikan? Kalau Anda sekali pernah berhutang, Anda akan berhutang lagi. Ataupun Anda tidak pernah berhutang, tapi Anda pernah melihat atau mendengarkan dan merasakan orang tua berhutang, maka Anda pun akan berhutang. Sesimpel itu, setidak kebetulan itu. Sekali lagi, desain secara tidak sadar. Nah, harapan saya ketika saya menjelaskan pendek seperti itu membuat Anda sadar, segera Anda cross check ke dalam hidup Anda. Kalau Anda sudah sadar, sekarang baru masuk kepada program bawah sadar yang baru. Kalau dalam bahasa laptop mungkin uninstall sebuah aplikasi, kemudian dimasukkan aplikasi lagi, atau diprogram ulang laptopnya. Boleh jadi karena sudah masuk banyak virus. Oke, awas, sangat masuk akal ya. Jadi kalau sebuah laptop ada virusnya, udah tidak bisa diatasi lagi. Mau tidak mau, laptopnya harus diprogram ulang dan dihapus semua aplikasinya, baru dimasukin aplikasi baru. Itu analogi software atau laptop atau komputer. Nah, bagaimana dengan pikiran manusia? Anda perlu break dari kepenatan, Anda perlu break dari aktivitas Anda. Kalau bahasa kampungnya, bahasa orang zaman dulu adalah bertapa. Baik, sebelum saya lanjut, saya ingin sampaikan tanggal 19 Oktober saya ada sebuah seminar. Saya akan hadir di Jakarta tanggal 19. Ya, tanggal 19 Oktober sekali lagi di Hotel Diraja. Sehari penuh bersama saya dari mulai pagi sampai sore dengan seminar atau materinya adalah program ulang bawah sadar menuju manusia yang lebih berlimpah, bahagia, serta menjadi magnet uang, insya Allah. Hadiri di seminar-seminar yang saya adakan untuk di Bandungnya tanggal 26. Bertapa itu jangan diasumsikan atau diartikan juga masuk ke kamar, masuk ke hutan. Enggak begitu juga. Bertapa itu adalah menahan rasa. Setiap Anda ketahui ada rasa yang tidak pantas, maka kesampingkan itu, jangan keluarkan itu. Nah, kemudian diganti dengan program baru. Anda sadar nggak sadar? Bagi Anda yang sudah nonton, hanya nonton di YouTube ya. Jadi masih ada yang masih 50-50 lah. Tapi kalau fokus ikut seminarnya, ikut kelasnya, perubahan itu insya Allah akan signifikan. Karena dirubah program bawah sadarnya. Nah, buat Anda yang nonton di YouTube, tonton aja, pantengin aja. 1, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, atau mungkin setahun, 2 tahun. Silahkan Anda tonton berulang.
tanpa Anda sadari, ya, Anda sudah melakukan program ulang bawah sadar. Pasti akan ada banyak sugesti lama itu akan keluar, ya, yang akan diganti dengan sugesti-sugesti baru. Makanya ketika saya menyampaikan di video-video saya, itu saya menjaga kosakata yang harus saya ucapkan. Karena berbahaya bagi orang yang sangat believe, yang sangat menunggu saya, artinya sangat senang terhadap kehadiran saya. Ini bisa menjadi sugesti juga. Itu bahayanya. Makanya seorang pembicara itu harus benar-benar bisa menjaga kosakatanya atau kalimatnya, ya. Harus bijaksana dalam penggunaan kata. Nah, program ulang bawah sadar itu menjadi sebuah sesuatu yang penting bagi Anda yang benar-benar ingin berubah. Ya, kalau nggak ingin berubah, minggir aja dari video-video saya, percuma gitu loh. Ya, kalau cuma mau ngetes saya juga percuma, saya nggak akan ngerespon gitu loh. Saya ingin, atau video saya ini saya tujukan buat teman-teman yang serius ingin belajar, serius ingin mendapatkan perubahan. Pun yang saya bagikan ini adalah pengalaman-pengalaman hidup saya. Saya pernah sampaikan ya di video-video sebelumnya bahwa saya ini, kalau ibaratnya ngomong-ngomong jahatnya ya, saya ini gudangnya mental block. Emang didogma oleh lingkungan, sekali lagi oleh circle yang benar itu miskin. Gitu ya. Kalau kaya itu berbahaya. Seperti itu. Jadi akhirnya saya minggir dari circle saya yang lama, saya buat circle baru. Circle itu tidak harus dengan pertemanan ya. Circle itu dengan tontonan kita atau apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasa. Itu akan menjadi sebuah program. Nah, program ulang bawah sadar yang katakanlah ada yang ingin instan, itu pun saya jawab tidak bisa. Kalau cara yang lebih cepat dari hanya sekedar nonton video gitu adalah dengan hipnoterapi. Karena dalam hipnoterapi pun sudah pasti orang yang ngerti hipnoterapi atau praktisi hipnoterapis itu pasti dia akan menyusun baik-baik kosakatanya. Nah, itu hipnoterapi itu penting kalau Anda mau lebih cepat. Nah, kalau mau lebih cepat lagi bisa gunakan audioterapi. Anda bertapa, tidak usah bermedsos untuk dalam kurun waktu tertentu. Tidak usah sampai terkontaminasi oleh lingkungan dulu. Ya, intinya minggir dulu. Masukkan program-program baru. Itu cepat sekali. Bahkan ada yang mengatakan cukup dengan 21 hari, cukup dengan 41 hari, itu juga sudah akan mendapatkan perubahan. Sekali lagi, ada juga yang sampai bertahun-tahun, ada juga gitu loh. Ini kan tinggal, ini kalau kita lihat dari perspektif hipnosis ya, tinggal seberapa tingkat sugestivitas Anda. Makanya figur-figur otoritas atau figur otoritas orang tua, guru, itu juga bisa menjadi penentu kita itu cepat berhasil atau tidak. Karena seorang figur otoritas ketika menyampaikan A gitu ya, ketika dipercaya oleh si pendengar, maka si pendengar itu juga akan menjadi A. Sesimpel itu teman-teman. Ya, sesimpel itu. Figur otoritas. Kemudian apa yang Anda konsumsi? Konsumsi spiritual Anda apa? Apa yang sering Anda lihat? Apa yang sering Anda dengar? Apa yang sering Anda rasakan? Kemudian circle Anda juga sangat menentukan. Jadi program ulang bawah sadar itu sebenarnya mudah. Tetapi karena kita terkontaminasi oleh sebuah masalah, kita merasa sulit untuk memprogram dogma lama, doktrin lama ini, untuk merubahnya menjadi doktrin baru ya. Istilah kasarnya itu program miskin diganti dengan program kaya gitu. Itu menjadi sulit. Kenapa? Karena terkontaminasi oleh masalah. Makanya sebenarnya afdolnya ketika ada yang nanya, Gus, bagaimana caranya agar setiap pembelajaran itu mudah masuk dan mudah dipraktekkan? Ada dua kriteria. Yang pertama adalah orang yang sedang tidak punya masalah. Dia belajar, cepat masuk. Yang kedua, kalaupun punya banyak masalah, dia harus bisa mengontrol masalahnya. Ketika masuk dalam sebuah pembelajaran, dia minggirkan dulu masalahnya. Pertanyaannya bisa apa tidak? Sulit, Gus. Ya, saya harus jujur, memang sulit. Karena yang ketika kita membawa masalah ke dalam sebuah pembelajaran, nanti si pengajar mengatakan A, kitanya mikir masalah, bisa salah paham ini, bisa salah tanggap atau gagal paham, nggak nangkep apa yang dibicarakan.
Lagi-lagi, sama seperti video sebelumnya, saya ingin katakan bahwa kuncinya ada di ketenangan. Jadi tenang dulu. Saya lagi punya banyak masalah, Gus. Iya, yang punya masalah juga cuman Anda. Bukan cuman Anda maksudnya. Semua orang juga punya masalah. Tapi ada kok orang yang punya masalah, tapi dia bisa tenang. Ketika dia belajar, dia fokus pada pembelajarannya. Gitu. Nah, dalam sebuah pembelajaran atau kita bicara tentang ilmu kesadaran, itu sebenarnya ingin menemukan doktrin lama, kemudian diganti dengan doktrin baru, sugesti baru. Karena orang sadar itu menemukan kesalahannya dan memperbaikinya. Itu orang sadar. Jadi kalau Anda bertanya, Gus, ilmu kesadaran itu apa? Ilmu kesadaran itu menemukan sejatinya diri. Dan ketika menemu sejatinya diri, dia tahu persis apa yang harus diperbaiki. Berarti kalau ada yang diperbaiki, berarti ada sesuatu yang memang kurang baik sehingga diperbaiki. Itu logika sederhananya. Jadi kesadaran itu jangan di mana yang wah gini kita ngomongin wali lah jadinya gitu. Bukan itu. Kesadaran itu artinya menemukan siapa saya sebenarnya? Siapa Anda sebenarnya? Mengapa Anda seperti ini? Akan kemana kita setelah ini? Bagaimana masa depan kita? Kenapa masa lalu kita seperti itu? Kalau semua pertanyaan itu terjawab, Anda akan menemukan sejatinya diri atau kesadaran diri. Simple sebenarnya. Sadar itu salah satunya. Orang yang sudah sadar itu adalah akan percaya ternyata bab kaya itu mudah. Orang yang sadar itu akan akan berpikir bahwa sebenarnya semua orang itu benar menurut perspektif mereka masing-masing. Orang sadar itu adalah ketika tahu mana yang harus diperbaiki. Orang sadar itu adalah orang yang pintar introspeksi diri, bukan menyalahkan orang lain. Nah, ketika Anda masuk dalam program-program seperti itu, artinya Anda mempersiapkan diri untuk merubah doktrin lama dengan doktrin baru, atau belief lama, atau keyakinan lama dengan keyakinan baru. Maka sejatinya Anda sudah terprogram. Ketika Anda sadar bahwa ternyata untuk meraih rezeki itu tinggal bagaimana kondisi hati, itu Anda sudah terprogram. Berarti ketika Anda percaya pada sesuatu yang tidak Anda percayai selama ini, ya, Anda dulu tidak percaya kalau Anda bisa. Dan ketika Anda percaya Anda bisa, Anda sudah terprogram dengan program baru. Ya. Awas kalimatnya, perhatikan. Ketika Anda sudah percaya atas ketidakpercayaan Anda selama ini, Anda sudah sadar. Ketika Anda sadar bahwa selama ini Anda meyakini sesuatu yang salah terkait tentang doa-doa, lalu Anda merubahnya, Anda juga sudah sadar, itu namanya. Seperti itu teman-teman. Walaupun sebenarnya saya harus jujur ya, ilmu-ilmu seperti ini tidak bisa dibuat 1, 2, 3 kali video. Tapi insya Allah Anda bisa berubah. Tetapi saya yakin kalau terus konsisten, istiqomah, Anda pasti akan menemukan perubahan. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Baterainya udah mau mati nih handphone. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.